cinta pribadi lepas pribadi. Semua harta di dalam dunia, semua tak ada yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah
akan cinta, kasih, dan anugerah daripada Engkau. Kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan terus memelihara, menjaga, dan memberkati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami. Kiranya menyenangkan hati Tuhan dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah kami yang datang pagi hari ini menerima kelegaan, menerima kesembuhan, menerima kepuasan yang daripada Allah. Kami siap menerima kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca kitab Roma pasal 12. Kita membaca ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Saya menunggu Bapak Ibu Saudara mendapatkan ayat itu. Ya, Roma 12 ayat yang ke-11. Kalau sudah didapat, saya membacanya demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma supaya mereka punya kerajinan, punya kesungguhan, punya kecepatan, tidak menjadi kendor, tidak menjadi lamban. Saya senang dengan terjemahan lain, tidak menjadi malas, jadi terus sungguh-sungguh, terus cepat begitu ya. Saudara-saudara, tidak menjadi kendor, tidak menjadi melempem, itu terjemahan kata untuk kendor. Jadi siapa suka makan kerupuk kalau sudah melempem, nggak renyah lagi. Saya senang kerupuk, saudara-saudara. Kalau dimakan keren, enak. Tapi coba kalau melempem, saudara-saudara. Apalagi pas giginya nggak bisa dikunyah, saudara-saudara. Jadi Tuhan mau supaya kesungguhan kita, kerajinan kita, kecepatan kita tidak menjadi kendor, tidak menjadi melempem, ya, tidak menjadi terbelakang, ya. Bapak Ibu Saudara, adakah pagi hari ini yang kesungguhannya, yang kerajinannya menjadi kendor? Saya berharap dengar firman Tuhan ini, mari jangan biarkan kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak bisa melayani Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya punya roh tidak menyala-nyala. Itulah sebabnya mulai dengan kesungguhan, kerajinan yang kuat, yang tidak melempem, yang tidak malas. Saya melihat dalam dunia ini orang-orang yang berhasil dalam usahanya adalah mereka yang rajin, ya, bukan yang malas. Tidak ada ceritanya seorang berhasil jatuh dari langit begitu. Tetapi mereka orang-orang yang sungguh-sungguh, yang tidak biarkan semangatnya pudar. Mereka begitu rajin, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kata kendor tadi bisa berarti terbelakang atau miskin. Saya membaca Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau mau berhasil, mesti rajin. Itu dunia katakan, apalagi di dalam Tuhan. Sudah melihat bahwa untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai 2 kali lebih hebat dari
Elia seniornya. Maka Elisa saat dipanggil Tuhan sedang bekerja dengan rajinnya. Saudara-saudara, dia sedang membajak sawah dengan 12 pasang lembu. Oh, dia bukan orang yang menganggur, dia seorang yang rajin, yang menyala-nyala. Bagaimana Rahel mendapat pemberian-pemberian dan akhirnya menjadi mempelai Ishak. Saudara-saudara, dia didapati sedang bekerja. Dia timba air dan harus turun ke dalam sumur. Saudara-saudara, ambil air untuk Eliezer. Masih turun, ambil air lagi. Saudara-saudara, untuk 10 onta. Sampai puas. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kerajinan kita, kesungguhan kita mengiring Tuhan tidak melempem. Ya, mesti kuat, mesti tidak kendor. Itulah yang kita belajar, dan saudara-saudara, nanti roh kita menyala-nyala dan kita akan melayani Tuhan. Tapi bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya harus bisa menjadi rajin, kesungguhan kita tidak kendor. Bapak Ibu Saudara, kalau ayat 12 katakan, ya sebenarnya jadi anak Tuhan yang bekerja bukan cuma rajin hari-hari ini ya, tapi anak Tuhan mesti rajin, anak Tuhan juga mesti mempunyai sikap yang baik, hati yang baik, yang bertanggung jawab, terlebih hati yang takut akan Tuhan dalam bekerja. Sebab bukan sekedar menjadi orang yang berhasil di usaha pekerjaan, tetapi supaya sebagai anak-anak Tuhan, kita menghadirkan Tuhan di tempat kerja untuk menjadi berkat bagi semua orang di lingkungan kerja, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi anak Tuhan bukan cuma kejar sukses, kejar berhasil dengan rajin penting, pinter bagus, tapi enggak cukup. Mesti takut Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan di tempat di mana Bapak Ibu Saudara bekerja, dan orang melihat Yesus dan memuliakan namanya. Tetapi tadi saya berkata bagaimana mungkin seorang bisa punya kesungguhan tidak kendor. Ya, rohnya menjadi menyala-nyala. Dia melayani Tuhan dengan setia. Mesti punya sistem pertahanan yang kuat. Maksud saya sistem pertahanan rohani yang bagus, dan itu ada di ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, 3 hal ini menjadi benteng, kalau saya boleh sebut, yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya punya kerajinan kesungguhan kepada Tuhan terjaga. Ada benteng, ada perlindungan, sehingga kita tidak kendor dalam kesungguhan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang kita baca, bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kita harus berharap kepada Tuhan setiap saat. Sebab kalau kita kehilangan harap sama Tuhan, pasti kita kalah, pasti kita lemah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berharap kepada Tuhan, maka kita akan dibaharui kekuatan kita seperti burung Raja Wali. Jadi harap sama Tuhan sebab Dia baik, harap sama Tuhan sebab Dia Allah yang sanggup lakukan segalanya.
harap sama Dia, saudara-saudara, tentang pengharapan di balik kematian. Sebab kalau ada harap, maka Bapak Ibu Saudara dan saya kuat selalu, kita akan bergairah, kesungguhan kita akan terjaga. Tapi coba kalau seorang sudah kehilangan pengharapan, saya percaya kita jadi orang-orang yang pesimis, kita jadi orang-orang yang bisa saja mundur dan dikalahkan. Saudara-saudara, inilah benteng pertahanan anak Tuhan pertama, supaya kerajinannya, kesungguhannya kepada Tuhan terjaga. Mari bersukacita dalam pengharapan. Dan orang percaya dia akan bersukacita waktu berharap sama Tuhan. Sebab dia yakin Tuhan baik, pasti apa yang ia harapkan terjadi. Dia percaya bahwa apa yang diharapkan dari Tuhan akan menjadi kenyataan. Dan itu membuat kita bersukacita. Jadi bukan sekedar berharap, tapi mari bersukacita. Sebab pengharapan di dalam Yesus sungguh akan menjadi kenyataan. Amin. Saudara, ada sorga sekalipun mata kita tidak pernah melihat. Belum pernah masuk sorga. Karena kita belum tinggalkan dunia ini. Tetapi pengharapan akan sorga akan membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bersukacita kalau kita percaya. Ya, pasti ada tempat yang senang di sanalah. Pengharapan akan kemuliaan akan datang, membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bersemangat dalam melayani Tuhan dengan sukacita. Sebab apa yang kita kerjakan selama ini tidak pernah sia-sia. Saatnya akan datang, kita akan terima kemuliaan dan pengharapan seperti ini akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak melempem, menjadi anak-anak Tuhan yang bergairah, membuat anak-anak Tuhan yang kuat. Ini pertahanan yang pertama. Tetapi kita akan melihat yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Saya ingin kita lebih banyak membahas tentang sabar dalam kesesakan. Saudara-saudara, itulah sebabnya judul khotbah pagi ini, sabar. Mari kita mau melihat, Bapak Ibu Saudara, saya percaya banyak orang berhasil karena sabar. Ya, saya membaca Thomas Alva Edison yang memiliki 1093 buah penemuan yang sudah dipatenkan. Salah satunya adalah lampu pijar. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penemuan lampu pijar ini, maka ada 9.998 kali dia gagal. Nanti pada 9.999 dia mencoba baru berhasil. Sabar membuat seorang berhasil bahkan sampai kepada titik tertinggi. Lewat sesuatu yang kecil lebih dulu. Saudara-saudara, dia sabar tambah besar, tambah besar. Itulah kuasa dari sabar. Kunci kelanggengan rumah tangga juga sabar. Dari dua pribadi yang berbeda latar belakang sama sekali. Saudara-saudara, di awal-awal pernikahan pasti banyak keributan. Tapi saya percaya sabar membuat suami istri ini, hubungan mereka semakin kuat dan menjadi rumah tangga yang indah. Jadi sabar penting sekali. Nah, sabarlah
dalam kesesakan. Saya membaca kata ini ditulis hupomeno. Artinya menahan, ini kata kerja. Dia berdiri teguh, dia tekun, dia tinggal. Jadi bagaimana supaya kita bisa punya kerajinan, kesungguhan, tidak kendor. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di dalam benteng yang namanya sabar. Saudara-saudara, ini yang membuat kita bertahan, yang membuat kita bertekun, tinggal tetap selamanya. Jadi saya menyimpulkan bahwa sabar dalam kesesakan mengandung pengertian kemampuan untuk menahan tekanan, sengsara, kesusahan, beban, persoalan, dan lain-lain dengan tenang. Dan ini tidak mudah. Saudara-saudara, tapi anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mesti belajar untuk sifat satu ini. Sabar dalam persoalan. Sabar dalam tekanan. Saudara-saudara, tetap bertahan. Tetap tinggal. Tetap tidak tergoncangkan. Ya, jadi orang yang sabar itu seperti pohon yang berakar sangat dalam sekali. Ya, sehingga tetap bertahan tinggal di tempat apapun yang menerpa kehidupannya. Dia berakar ke dalam, di dalam Yesus, tidak tergoncangkan. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Saudara-saudara, dia tetap karena akarnya dalam sekali. Tidak tergoncangkan. Selalu saya berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi kuat sekali. Nah, tidak seperti keluarga Elimelek. Sudah tahu Elimelek adalah suami dari Naomi. Suatu saat di Bethlehem, Yehuda, kitab Rut mencatat, ada kelaparan, ada persoalan. Nah, Elimelek ajak istri, ajak dua anaknya, Mahlon dan Kilion, tinggalkan Bethlehem, Yehuda, menuju ke Moab. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa cuma satu keluarga ini yang tinggalkan Bethlehem, sementara yang lain tetap bertahan? Tapi itulah yang kita belajar bahwa jangan seperti Elimelek. Pada saat persoalan, pada saat tekanan, pada saat beban menindih, kita tidak sabar. Elimelek berkata, kita pindah pergi ke Moab. Saudara-saudara, di Moab justru Elimelek mati. Mahlon dan Kilion mati. Tinggal Naomi, dua orang menantunya, Naomi, Rut, dan Orpa. Nah, saudara-saudara, setelah semua mati, maka Rut, Orpa, dan Naomi kembali ke Bethlehem. Orang mulai berkata, Naomi datang. Tapi Naomi berkata apa? Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil saya Mara. Mara itu artinya pahit. Kenapa? Sebab tangan yang maha kuasa, tangan itu berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi telah menekanku, mengubah aku yang penuh sekarang kosong. Saudara, lihatlah, justru tidak sabar sangat merugikan keluarga Elimelek. Dia kehilangan semua, dia alami kerugian, dia tidak punya apa-apa sekarang. Sebab dulu berangkat penuh, sekarang
kosong. Selalu ya. Kalau kita tidak sabar menanggung penderitaan, kita akan alami duka cita, kita akan alami kerugian, kita akan alami kehilangan. Itulah sebabnya Paulus berkata, sabarlah dalam kesesakan, sabar. Nanti kita akan tahu bagaimana kita bisa sabar di tengah keadaan yang luar biasa begini. Nah, saudara-saudara, kalau tidak sabar, bukan cuma tidak berhasil, tidak sabar membuat kita kehilangan. Kita alami kerugian, kita alami duka cita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, firman Tuhan berkata, mari kita mau sabar. Ini benteng pertahanan supaya kita terus menyala. Sebab kalau tidak ada ini, persoalan membuat kita melempem. Persoalan tekanan hidup membuat kita lemah. Jadi harus kuat dulu soal sabar ini. Nah, mengapa harus sabarlah dalam kesesakan? Supaya kita selamat sampai pada akhirnya. Ayatnya Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan, upomone itu kata sifatnya, sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya tulis kata asli bukan untuk apa, tapi untuk melihat bahwa saudara-saudara, kata bertahan dalam Matius 24 ayat 13 itu kata yang sama dengan bersabar. Jadi Tuhan mau supaya kita sabar, supaya kita selamat sampai pada akhirnya. Banyak orang tidak sabar waktu dalam persoalan kepicikan, lalu dia mundur, saudara-saudara, dan tidak kembali lagi, maka dia binasa. Karena itu Tuhan tolong kita supaya kita sabar, menanggung beban, penderitaan, persoalan dalam hidup ini, juga persoalan karena kita orang percaya. Tuhan beri kemampuan ini supaya kita bisa menghadapinya dengan tenang, sehingga kita tidak kehilangan keselamatan kita. Saudara-saudara, sabar. Sebab tidak ada keselamatan di luar nama Yesus ini. Itulah sebabnya tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong apapun terjadi, biar kita mau bertahan di dalam Dia. Terus sabar, terus bertahan, sehingga kita tidak binasa. Mengapa harus sabarlah dalam kesesakan? Nah, kata yang sama ada di Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita harus sabar menanggung beban, supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara, sudah dekat sebenarnya, tetapi karena tidak sabar, seorang tinggalkan Tuhan, dan dia tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Karena itu terus bertahan, sebab kita tidak tahu bahwa sebenarnya tidak lama lagi kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ya, sabar. Kalau bicara sabar memang tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi perlu kita mengerti, perlu kita mengerjakannya, supaya jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Jangan sampai sudah dekat dengan janji yang akan kita terima,
tidak kesampaian. Tak lama lagi. Sabarlah bahwa kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Nah, sabar dalam kesesakan itu jadi benteng Bapak Ibu Saudara untuk terus punya kesungguhan. Tidak kendor. Tapi kalau ini benteng yang namanya sabar dalam kesesakan jebol, saudara-saudara, pasti kita lemah. Pasti kita mundur dari Tuhan. Karena itu seperti sampai hari ini Tuhan sudah menolong. Biar Tuhan terus memberi kekuatan untuk sabar menanggung kesesakan. Amin. Ada latihannya, semua perlu latihan. Latihan untuk bisa sabar dalam kesesakan. Saudara-saudara, nah kata upomono itu ada di ayat 11. Mari kita baca ayat 11 bagian bawah sendiri. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun atau bersabar. Kamu telah mendengar tentang ketekunan, kesabaran Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub jadi contoh yang sabar menghadapi beban hidupnya. Dan kita membaca dia selamat sampai akhir. Dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan pada akhirnya. Jadi janji mendapat apa yang Tuhan janjikan itu adalah ya dan amin. Kita akan berbahagia pada waktunya nanti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum sampai ke ayat 11, sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi seorang yang bertahan menghadapi kesesakan, itu ada ayat 7. Ayat 7 berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah. Sama pakai kata bersabar, tapi terjemahan yang lain, bahasa lain, tulisnya beda. Makrotumeo. Sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar, masih pakai kata makrotumeo, sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi saudara-saudara, untuk bisa kita bertahan dalam artian sabar menghadapi kesesakan, persoalan hidup ini, sampai kita dapat apa yang dijanjikan, sampai kita selamat sampai akhirnya. Latihannya itu di ayat 7, sabar makrotumeo. Nah, rupanya dua kata dalam bahasa Yunani ini yang memiliki sama-sama arti sabar, beda dalam konteksnya. Yang pertama di ayat 7, sabar terhadap diri sendiri atau orang lain, makrotume. Tetapi ayat 11, sabar dalam kesesakan lebih kepada sabar terhadap keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, latihan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya sabar terhadap keadaan-keadaan sukar. Ya, kita kuat sampai akhir, selamat, tidak tinggalkan Tuhan, menyala-nyala terus dalam Tuhan sampai terima mahkota, kemuliaan dan lain sebagainya, sampai selamat. Izinkan Tuhan, saudara-saudara, membawa kita untuk sabar terhadap orang lain, terlebih kepada diri sendiri.
sabar untuk menguasai diri sendiri, sabar kepada orang lain. Karena itu ayat yang 10 berkata, janganlah kamu bersungut-sungut dan mempersalahkan. Jadi Tuhan mau sekalipun sulit, bukan berarti tidak bisa. Sebab ini kehendaknya. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sabar, kuasai diri, sabar kepada orang lain. Sehingga kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak saling mempersalahkan. Itulah latihannya. Nah, kalau kita kalah soal ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak lulus. Sebab memang musuh terbesar adalah diri sendiri, saudara-saudara. Kita sulit sekali menundukkannya. Tapi itulah yang Tuhan mau. Di mana kita harus menguasai diri untuk tidak bersungut-sungut. Tidak mengomel. Tidak menggerutu. Tidak saling mempersalahkan. Itulah bersabar. Di ayat 7 sampai ayat 10. Supaya kita bisa masuk ke sabar dalam kesesakan sampai akhir. Jadi, mari kita mengerti adalah kehendak Tuhan supaya kita tidak bersungut-sungut apalagi mempersalahkan Tuhan, Allah. Dia nggak pernah salah. Ya, yang pertama, dia nggak pernah salah. Jadi jangan pernah bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Jangan ngomel, jangan menggerutu. Ya apa ini Tuhan? Gak bisa tolong. Ya apa ini Tuhan? Kok nggak jawab doa? Tuhan nggak pernah salah. Saudara-saudara, lawanlah diri sendiri saat kita bersungut-sungut. Kenapa? Bilangan 21 ayat 5 dan 6 berkata, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antar bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel mati. Tadi ayat berkata, jangan bersungut-sungut sebab hakim ada di muka pintu. Jangan bersungut-sungut, nanti Tuhan hukum. Itu yang kita baca dari Alkitab kita. Dan Israel, saudara-saudara, karena kepingin air, nggak dapat air, bersungut-sungut kepada Tuhan dan Musa. Tuhan kirim ular tedung. Pagut mereka, mati. Jadi, Tuhan mau supaya kita sabar, kuasai diri, sabar terhadap orang lain. Jangan mempersalahkan orang lain. Jangan salahkan Tuhan apalagi, sebab ada hukuman. Ya, Israel tidak sampai ke tanah Kanaan sebab salah satu dosanya adalah mereka bersungut-sungut, kata 1 Korintus 10 ayat 10. Jadi ganti bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan yang gak bisa salah itu adalah mari kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Sebab orang yang bersyukur itu percaya bahwa Tuhan itu punya jalan sempurna. Amin. Kok cuma 3? Amin. Iya, sempurna. Oh, saudara-saudara, memang gak bisa dimengerti. Tapi nanti kita akan melihat sungguh luar biasa. Nanti kita akan dibuat nangis terharu. Ya ampun Tuhan, luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sabar. Tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kepada Tuhan, kepada sesama. Ya, Bilangan 20 ayat 10 berkata, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu
di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara-saudara, umat Israel minta air, ngomel terus. Musa nggak tahan. Musa nggak kuat, saudara-saudara. Coba bayangkan, 600.000 orang sedikitnya, sampai 3 juta. Semua ngomong pelan aja. Minta air, Musa nggak becus, pemimpin opo iku, gak kedah iki. Masa bawa ke tempat seperti ini, ngomong sedikit aja. Coba 600.000 ngomong bersama-sama. Aduh saudara-saudara, ini pemimpin pusing setengah mati. Nah, pada saat pusing, pada saat capek, pada saat jengkel itu, saudara-saudara, dia mulai bersungut-sungut, dia datang sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ya wis ini, bicaralah di depan gunung batu. Bicara, keluarlah air, nanti keluar air. Tuhan bilang suruh bicara. Tetapi apa jadi saudara-saudara? Musa nggak bicara, tapi Musa pukul. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pada saat dia pukul gunung batu, air keluar. Air keluar. Tetapi saudara-saudara, Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Karena dia tidak sabar. Dia dalam hati salahkan orang-orang Israel. Dia ngomel tentang orang-orang Israel. Sehingga dia salah kerjakan kehendak Tuhan. Dia salah ambil keputusan. Dan dia melakukan perbuatan yang sangat fatal. Gak bisa masuk Kanaan akibatnya. Jadi mari kita mau sabar dalam kesesakan. Tapi izinkan Tuhan membentuk, memproses saya, Bapak Ibu Saudara, untuk sabar terhadap manusia. Untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak menyalahkan mereka. Saudara-saudara, orang yang sabar lebih dari seorang pahlawan. Orang yang sabar itu lebih dari orang yang merebut kota. Tetapi Amsal 25 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, makrotumia tadi berhubungan dengan manusia. Sebab kata makros artinya panjang dan tumos artinya marah. Jadi mau marah mesti perlu waktu panjang maunya Tuhan. Kalau tidak berarti kita tidak sedang mengendalikan diri. Kita lagi tidak sabar, dan kalau ini terjadi seperti kota yang roboh temboknya. Coba kalau kota roboh temboknya seperti di zaman Nehemia, saudara-saudara, maka terbuka bagi serangan musuh datang. Penjarahan terjadi, itulah yang kita baca dari Alkitab. Semua dirampas, semua diambil. Dan keadaan yang sangat menyusahkan. Nehemia 1 berkata, waktu tembok Yerusalem roboh, Nehemia duduk sambil menangis sebab kota itu hangus terbakar, dipermalukan, diambil, dijarah semuanya. Demikian juga kalau kita tidak sabar, saya tidak sabar, sesuatunya memalukan terjadi. Sesuatu yang sangat merugikan sendiri terjadi. Saudara-saudara, kenapa Yonatan, anak raja yang harusnya menjadi raja, tidak jadi raja? Orang lainnya jadi raja. Memang karena perkataan Saul yang berkata, Yonatan, selama kamu berpihak kepada Daud, kerajaanmu tidak akan kokoh. Dia sedang kutuki anaknya. Kamu gak bakalan jadi raja.
Ini papa opo saudara-saudara. Tapi kenapa Saul berkata sampai segitunya? Karena dia tidak sabar. Saudara-saudara, dia tidak dapat menguasai dirinya. Dia marah, dia jengkel, dia bersungut-sungut sehingga dia keluar kata-kata yang justru membunuh masa depan anak. Yang justru merugikan. Itu sama dengan Yakub yang pegal setengah mati saudara-saudara sama Laban mertuanya. Karena mertua ini kehilangan benda yang disayang. Lalu kejar Yakub dan keluarga yang sudah tinggalkan mereka. Digeledah semua. Yakub tidak tahan diri. Yakub tidak sabar. Dia mulai marah saudara-saudara. Lalu dia berkata kepada papanya, "Pah, orang sing ngambil barangnya papa. Biar dia nggak hidup." Dan saudara tahu siapakah yang mengambil? Istrinya. Tapi dari mana? Kenapa bisa keluar kata-kata? Bermula dari tidak dapat mengendalikan diri. Tidak bisa sabar. Sehingga seperti tembok yang roboh. Dia kehilangan yang terbaik. Tapi ada contoh yang baik tentang Naftali. Dalam Ulangan, saya mengakhiri dengan kisah ini dan kita mau belajar tentang ini. Ulangan 33 ayat 23 berkata, tentang Naftali, Musa berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Saudara-saudara, ada seorang pemimpin namanya Musa. Waktu dia memberkati suku-suku Israel, sampai kepada giliran suku Naftali, dia berkata, biar suku Naftali kenyang, puas dengan perkenanan Tuhan. Saya rindu setiap anak-anak jemaat GPD Jajang yang ada. Sekarang masa muda, masa depan dan seterusnya. Kenyang dengan perkenanan Tuhan. Amin. Nah, kalau seorang kenyang dengan perkenanan Tuhan, Tuhan senang, Tuhan berkenan. Lanjutannya adalah dia penuh dengan berkat Tuhan. Masih ada berkat tambahan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Bagaimana bisa Naftali kenyang dengan perkenanan Tuhan, penuh berkat Tuhan? Sebab Naftali itu artinya bergulat, berjuang. Ini gambaran anak-anak Tuhan yang sabar menghadapi pergulatan hidup ini. Dia sabar menghadapi tekanan-tekanan. Dia sabar menghadapi persoalan-persoalan. Saudara-saudara, dia sabar dengan keadaan-keadaan sukar. Tapi enggak mungkin Naftali ini bisa sabar dengan kesesakan, dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebelum dia menang atas dirinya. Paling tidak dia belajar kuasai dirinya dan berhenti bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Dan itu ada di Kejadian 49 ayat 21. Mari kita baca. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ini kata papahnya, Yakub. Dia berkati anak. Saya mau supaya setiap orang tua keluarkan kata-kata seperti papahnya namanya Yakub. Berkati anak-anak. Ucapkan berkat. Tuhan berkati anakku, berkati mantuku, berkati cucuku. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dan waktu dia memberkati Naftali, dia berkata dia seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Dan benar, dari Naftali ada 4 orang anak yang indah, yang luar biasa. Tapi saya mau berhenti di kalimat ia akan melahirkan anak-anak indah. Dalam terjemahan asli ditulis ia akan menghasilkan kata-kata indah. Jadi dia berhenti terhadap kata-kata persungutan. Dia tidak mau keluarkan kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang tidak baik.
Kata-kata yang seperti bumerang yang dilempar dan akan kembali kepada dirinya. Saudara-saudara, justru ganti kata-kata yang buruk. Dia menang terhadap diri sendiri. Dia keluarkan kata-kata indah. Itulah sebabnya dia kenyang dengan perkenanan Tuhan. Dia penuh dengan berkat Tuhan. Saya mengakhiri dengan pertanyaan rahasia, apakah bisa sabar menguasai diri sendiri supaya tidak bersungut-sungut, supaya kita mampu sabar menghadapi kesesakan, sehingga kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan dan selamat sampai akhirnya. Jadi supaya kita sabar terhadap keadaan sukar, kita dilatih untuk sabar terhadap orang lain. Tapi bagaimana supaya kita bisa sabar terhadap orang lain? 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar. Bisa berkata amin? Kasih itu makrotumeo. Kasih Tuhan yang bisa memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kasih dari Tuhan yang bisa membuat kita berhenti bersungut-sungut dan berkata, Tuhan, terima kasih apa yang Engkau buat sempurna. Kasih sama Tuhan, kasih Tuhan yang membuat kita bisa berhenti menyalah. Dan berkat Tuhan bagi semua kita pagi ini. Ada nyanyian berkata, kasih pasti lemah lembut. Saya jemput semua kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kesukaran terjadi, sabarlah dalam kesesakan. Mari kita berdiri. Kita pasti akan menerima apa yang Ia janjikan. Sabar sama diri sendiri. Sabar sama orang lain. Kita akan sabar dalam kesesakan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut.
lewat firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Biarlah Tuhan. sidang jemaat Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, Engkau memenuhi hati kami dengan kasih-Mu Haleluya, Tuhan. puji Tuhan. Dengan kasih-Mu yang memenuhi hati kami boleh mengasihi kami sesamanya ya Tuhan. Ya, Dan kami boleh memiliki kesabaran ya Tuhan, di dalam menghadapi apapun Tuhan. Dengan kesabaran kami, dengan kasih kami kepada Tuhan, dengan sesamanya, kami akan mengalami kuasa Tuhan. amin. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Terlebih Tuhan, dengan kasih-Mu, Ya. kami tidak kendor di dalam kami melayani Engkau. Kami tetap kuat di dalam menghadapi kesukaran hidup, Ya. kesesakan Tuhan. Dengan kesabaran, dengan kasih-Mu, kami boleh mengalami kemenangan Amin, yang daripada Tuhan. Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini. Penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Ada di dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh mengalami pertolongan dan kemenangan. Dan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terlebih yang menjadi doa kami. Ajarlah kami untuk kami bertekun di dalam doa. Ya. Karena tekun di dalam doa, kami boleh mengatasi semuanya Tuhan. Dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan yang Amin. daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu kepada sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan kenal apa yang menjadi beban kami, apa yang jadi masalah kami, pergumulan kami. Kami percaya dengan kesabaran kami, dengan kasih-Mu, dengan kekuatan doa kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Amin, Dan Tuhan. kami boleh mengalami berkat Tuhan. Jasmani dan rohani. Kami boleh nikmati ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh mengalami Ya. kuasa Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Dan doa kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Doa berdoa. Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami mengenal tiap-tiap pribadi. Umat yang datang menyembah dan beribadah kepadamu. Kepada mereka semua kami turunlah berkat roh jiwa tubuh. Dan semua kami terus ada dalam genggaman tangan Tuhan yang berkuasa itu. Membawa kami bertambah-tambah. Mengasihi Tuhan. Setuju kehendak-Mu. Hari-hari menjelang Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan umat ketebusان-Mu dalam firman kasih karunia-Mu. Dan apabila sebentar kami pulang, Tuhan besertalah. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.